Di sini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan makalah yang sudah kami buat, namun kami ringkas menjadi PPT. Dengan judul Strategi Pengambilan Keputusan dalam Menghadapi Krisis Tadi Kasus Tokopedia di Era Pandemi. Sebelum mulai presentasi, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kansa Pradet Fatina dan dua teman saya yaitu Regita Lestari dan Insan Hakim. Yang pertama-tama adalah latar belakang. Untuk latar belakangnya adalah Tokopedia merupakan marketplace besar di Indonesia yang memfasilitasi masyarakat untuk berbelanja online secara cepat, mudah, dan aman. Pandemi COVID-19 menyebabkan perubahan besar dalam perilaku konsumen dan sistem bisnis. Tokopedia harus melakukan perubahan cepat untuk mempertahankan kinerja dan mendukung UMKM melalui digitalisasi. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah. Secara umum, rumusan masalah Tokopedia pada era COVID-19 mencakup bagaimana perusahaan menghadapi tantangan dan memaksimalkan peluang di tengah pergeseran perilaku konsumen, logistik, dan keamanan data. Pandemi memaksa masyarakat untuk beradaptasi dengan teknologi dan beralih ke transaksi daring yang memberikan dampak signifikan pada bisnis Tokopedia. Tujuan keputusan: 1. Memenuhi kebutuhan pokok masyarakat selama pandemi. 2. Mendukung keberlangsungan UMKM melalui digitalisasi. 3. Berinovasi dan berkolaborasi. 4. Mengubah strategi pemasaran. Manfaat keputusan bagi Tokopedia: pertumbuhan transaksi 71% dan 12 juta penjual, melakukan perubahan teknologi dan inovasi fitur baru. Bagi konsumen, belanja aman dari rumah, banyak promo dan pilihan, transaksi lebih efisien. Alasan pemilihan model. Yang pertama, menjelaskan hubungan individu, tim, dan organisasi dalam krisis. Yang kedua, menekankan perubahan terhadap lingkungan eksternal. Yang ketiga, membantu Tokopedia meningkatkan kinerja selama pandemi. Yang keempat, mendorong keputusan partisipatif dan fleksibel. Berikut alternatif solusi. Beberapa solusi strategis untuk pelaku bisnis Tokopedia di masa pandemi. Yang pertama, strategi produk dan promosi. Menjual produk sesuai kebutuhan pasar saat pandemi, berupa masker, vitamin, alat rumah tangga. Yang kedua, strategi harga. Menawarkan diskon 5-80% dan gratis ongkir untuk menarik pelanggan baru. Yang ketiga, strategi pelayanan. Respon cepat terhadap pesan konsumen dan menjaga rating toko di atas 4,5 bintang. Yang keempat, strategi teknologi. Memanfaatkan fitur live streaming, COD, dan cashback untuk meningkatkan interaksi pelanggan. Dan yang berikut kesimpulan. Pandemi COVID-19 membawa perubahan besar terhadap pola kerja, perilaku konsumen, dan sistem bisnis digital di Indonesia. Tokopedia sebagai salah satu perusahaan e-commerce terbesar harus beradaptasi secara cepat agar dapat mempertahankan operasional dan terus melayani kebutuhan masyarakat di tengah krisis. Melalui penerapan teori Gibson, Tokopedia mampu mengambil keputusan yang efektif dengan memperhatikan hubungan antara individu, kelompok, struktur organisasi, dan lingkungan eksternal. Langkah-langkah yang dilakukan mencakup penyesuaian tujuan organisasi, restrukturisasi sistem kerja menjadi lebih peningkatan teknologi, serta perhatian terhadap kesejahteraan karyawan dan keberlangsungan mitra UMKM. Hasilnya, Tokopedia tidak hanya mampu bertahan tetapi juga menunjukkan pertumbuhan positif selama pandemi. Melalui inovasi layanan, peningkatan transaksi digital, dan penguatan
kolaborasi internal. Lalu yang terakhir ada saran. Nomor 1, meningkatkan kolaborasi internal dan eksternal. Tokopedia perlu terus memperkuat komunikasi dan koordinasi lintas divisi agar pengambilan keputusan tetap cepat dan efektif, terutama dalam menghadapi perubahan pasar yang dinamis. Kolaborasi dengan mitra logistik, pemerintah, dan UMKM juga harus terus ditingkatkan. Kedua, pengembangan kapasitas karyawan. Perusahaan sebaiknya memperluas program pelatihan digital dan kepemimpinan bagi karyawan agar mereka lebih sigap menghadapi situasi darurat atau transformasi mendadak seperti pandemi. Ketiga, inovasi teknologi berkelanjutan. Tokopedia perlu terus berinvestasi pada teknologi keamanan data, kecerdasan buatan yaitu AI, dan sistem analitik untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data yang lebih akurat. Keempat, fokus pada kesejahteraan dan motivasi karyawan. Meskipun kondisi telah membaik pasca pandemi, perhatian terhadap keseimbangan kerja dan kehidupan work-life balance harus tetap menjadi prioritas agar produktivitas dan loyalitas karyawan tetap terjaga. Yang terakhir atau kelima, evaluasi rutin terhadap struktur dan strategi organisasi. Tokopedia perlu melakukan evaluasi periodik terhadap aktivitas, struktur organisasi, dan proses manajemennya, agar selalu relevan dengan perubahan lingkungan, bisnis, dan kebutuhan konsumen.